Hari ini kami ingin berbicara tentang beberapa hal. Ada yang ingin kami sampaikan tentang produk milik dari Ibu Cindy Romawi Rapsenjani, yaitu tentang Glam Shine. Kosmetik. Nah, kenapa kami mengundang para media kemari? Karena berkaitan dengan produk Glam Shine milik dari Ibu Cindy. Untuk mempersingkat waktu, jadi klien kami itu Ibu Cindy Romawi Rapsenjani. Perlu kalian semua ketahui bahwa produk Glam Shine ini adalah sah dan kami memiliki bukti berupa haki yang terdaftar secara resmi. Itu adalah milik dari Ibu Cindy Rapsenjani. Romawi Rapsenjani. Bisa cek di pangkalan data kekayaan intelektual, bisa dicek mereknya atas nama Glam Shine, itu memang terdaftar atas nama Ibu Cindy Romawi Rapsenjani. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa karena peredaran Glam Shine ini masih di bawah PT Barik sampai hari ini. Itu adalah PT yang merupakan family business dulunya. Itu milik yang mungkin sekarang orang tahu itu adalah salah satu direkturnya adalah suami dari calon mantan suami. Calon mantan suami dari Ibu Cindy Romawi Rapsenjani. Jadi kenapa kami mengundang rekan-rekan media hari ini? Karena kami akan melakukan somasi terbuka terhadap PT Barik dan termasuk PT Barik Jaya Santosa dan termasuk direktur utamanya yaitu Bapak Randy. Karena belakangan klien kami sudah merasa tidak ada keterbukaan di PT Barik dengan penggunaan merek Glam Shine yang dimiliki oleh hak kekayaan intelektual dimiliki oleh Ibu Cindy. Jadi untuk nanti isi dari somasinya, kami saya Grammy akan sedikit mengulas apa saja yang diminta dari kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Cindy. Jadi segala penggunaan merek, logo dari Glam Shine, produksi penjualan, dan yang lain-lain yang semua ada ikatannya dengan Glam Shine, mulai per hari ini kami minta tidak bisa lagi digunakan oleh PT Barik. Tidak boleh disebarkan. Disebarkan digunakan oleh PT Barik. Logo baik pun penggunaan nanti. Karena per tadi siang hari ini kami sudah melayangkan surat somasi resmi ke kantor PT Barik. Itu kami tujukan pada direktur utama PT Barik yaitu Bapak Randy. Kebetulan Bapak Randy-nya lagi di rumah, mungkin lagi tidur. Nah, dilanjutkan oleh rekan saya Grammy. Per hari ini, siang tadi kami telah mengirimkan surat somasi resmi langsung kepada kantor PT Barik Jaya Santosa yang berada di Tangerang, yang diterima oleh Ibu Alia selaku General Manajernya. Boleh ditunjukkan? Ini surat tanda terima. Surat tanda terima. Di tengah boleh Kak, di tengah aja suratnya. Kalau mau lihat ya, ini tanda terimanya ya. Secara resmi telah diterima oleh PT Barik dari Diterima oleh Ibu ya, Alia selaku General Manajernya. dari Siagian Sudibyo and Kolovon. Telah ditandatangani dan surat somasinya telah dibaca oleh General Manager PT Barik. Kelihatan Mas? Oke. Aman Bang. Ya, lanjut. Perlu kalian ketahui bahwa merek yang sudah didaftarkan melekat kepada pemiliknya, yaitu merek Glam Shine. Kami akan spill beberapa dari isi somasi kami. Salah satunya adalah pengembalian akses rekening atas nama Ibu Cindy Romawi Rapsenjani yang dikuasai oleh PT Barik Sanjaya Yang tidak pernah Barik saya Jaya pegang Santosa. dari 2020. Lanjut. Kami hanya memberikan deadline kepada PT Barik untuk merespon jawaban dari somasi kami selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2026 ini. Bila tidak ditemukan mufakat klien kami dengan PT Barik, kami akan menempuh upaya hukum baik pidana maupun perdata. Dan malam ini kami juga menyampaikan bahwa melalui platform TikToknya, merek Glam Shine masih melakukan penjualan jam 8 malam ini, padahal pada siang tadi PT Barik sudah menerima surat somasi dari kami. Rekan-rekan media, saya sederhana saja. Kami dari tim kuasa hukum, kami ingin PT Barik dan Bapak Randy memberikan jawabannya secepat mungkin. Dan kami ingin juga PT Barik dan Bapak Randy menaati bahwa memang PT Barik ini bukan pemilik
dari merek Glam Shine. Jadi segala penggunaan merek Glam Shine itu menurut kami itu ilegal. Jadi tidak ada izin resmi dari Ibu Cindy sebagai pemilik hakinya, dan tidak ada transparansi dari PT Barik dan Randy selaku kuasa hukum. Jadi Dan sekarang pun masih melakukan live. Boleh dilihatin ya. nanti untuk hakinya akan kami kirim ke rekan-rekan media yang atas nama Ibu Cindy. Bisa Atau dicari. mau bisa diperlihatkan di Bisa di ada udah kelihatan kan? Atau nanti butuh kertas yang di print? Boleh. Jadi kami akan melakukan upaya hukum apapun untuk mempertahankan hak dari klien kami. Apabila PT dari Barik ini tidak mengindahkan somasi dari kami. Jadi saya mohon juga, saya sebagai ketua tim hukum dari Ibu Cindy masih membuka selebar-lebarnya jalur diskusi supaya ini bisa kita selesaikan dengan baik. Gak perlu sampai menempuh jalur hukum. Saya cuma minta Bapak Randy atau siapapun dari PT Barik menghubungi kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Cindy untuk berdiskusi, mencari win-win solution. Karena apabila tidak terjadi, kami akan melakukan somasi kedua, dan apabila juga tidak diindahkan, kami akan langsung menempuh jalur hukum. Mulai dari pidana, perdata, itu akan kami lakukan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Silakan. Oke, Bang. Tadi kan batasan tanggal 4 ya. Ya. Tapi kan tadi dia juga dibilang bahwa per hari ini harusnya sudah tidak bisa digunakan Betul. sangat. Tapi tadi seperti ditunjukkan sudah masih melakukan live gitu ya. Jadi Tapi gini, kan Pak. ini sudah melanggar juga gitu. Ya, jadi mekanisme kami akan somasi pertama, terus habis itu somasi kedua dan terakhir, baru upaya hukum. Jadi masih ada prosesnya sebenarnya. Cuman ini kan kita mau warning dulu, teguran secara tertulis sudah. Makanya kami melakukan teguran juga secara terbuka lewat media bahwa memang Glam Shine itu milik dari Ibu Cindy, bukan dari PT Barik. Jadi penggunaan penjualan, penggunaan logo dan lain-lain harus diizin Ibu Cindy. Tapi kan memang tidak dinikmati hasilnya pun oleh Ibu Cindy, makanya Ibu Cindy meminta kami untuk menyetop semua peredaran, semua penggunaan dari merek Glam Shine. Ya, tuh. Kak Cindy kan tadi bilang ini perusahaan keluarga ya. Sebelumnya perusahaan keluarga kalau nggak salah mulai dari 2020 ya. 2020 itu Glam Shine. Oh. Sebelumnya saya itu distributor dari brand-brand lain. Jadi saya juga nggak mungkin ya Mas punya skincare tanpa melalui pengalaman, betul nggak? Jadi saya dari 2015 atau 2016, saya tepatnya lupa ya. Saya berawal dari tipe gak paket, terus udah kayak gitu saya akhirnya untuk menentukan, karena saya tuh kalau bisnis itu selalu fokus pada satu titik. Jadi saya memutuskan untuk berjualan skincare dan keluar dari bidan, ya. Disitulah saya mulai merintis usaha saya. Nah, dari mulai jualan brand R, brand K, brand L, dan brand K lagi, dan akhirnya mempunyai Glam Shine. Itu adalah jembatan rezeki saya tentunya, yang nggak mungkin lah saya ibaratnya merupakan jembatan rezeki saya di brand-brand sebelumnya. Dan memang saya itu dari nol. Dulu pas waktu saya jadi distributor sampai adanya Glam Shine 8 atau 6 bulan saya lupa ya. Tepatnya yang pasti brand Glam Shine dibuat di 2020 itu calon mantan suami saya itu belum masuk, Bapak Randy yang sekarang Bapak R yang memang belum masuk di Glam Shine. Kenapa Bapak R ini saya tarik ke Glam Shine? Karena pada saat itu Bapak R itu mengalami pandemi corona, yang dimana usahanya itu usaha sepatu, kita pun usaha masing-masing, kita pun ya masing-masing semuanya Mas ya, makan dan lain-lain juga masing-masing, gak apa-apa aja kayak. Nah akhirnya saya bilang begini, kenapa kita nggak usaha bersama aja keluarga, toh juga untuk anak-anak juga kan. Dan saya juga nggak enak karena memang saya tuh orangnya tuh agak bukan gimana, ada beberapa karyawan sepatu yang mau di PHK, dan sekarang juga karyawan sepatunya juga Bapak A masih ada di kantor
PT Barik ya, yang mungkin untuk Bapak A juga saya minta untuk tidak berbohong, jujur aja ya keadaan pada saat pandemi itu seperti apa. Saya tarik, ya begitulah awalnya usaha pembeli, cuman memang terjadinya kayak misalkan ada diduga pembelian packaging dan lain-lain yang di luar tanpa pengetahuan saya itu terlalu besar dan menyeret beberapa orang yang saya tidak bisa langsung ya kan meluruskan kepada orang itu. Dan kemarin saya juga ketemu sama orang tersebut, ternyata tidak segitu katanya diduga, itu aja. Nah, untuk kenapa saya kok tega sih untuk memberhentikan dari Glamshare, boleh ya Bang ya? Karena transparansi ya. Transparansi ya, di sini juga ada host live-nya. Maaf ya, Kak Sanju, maaf ya. Kak Sanju juga tahu lah dari bulan. Jadi gini Mas, Glamshare itu dulu berdirinya itu di bisnis B2B, yaitu bisnis distributor. Distributor itu boleh ditanya kepada distributor siapapun, itu melekatnya di diri saya. Bahkan ketika saya mungkin ada sakitnya, Bunda ayo masuk ke grup, semangatin anak-anak. Saya ngeprospek, saya yang ngajarin dari nol, dan itu semua ada buktinya. Saya megang 30 grup Mas. Nah, memang brand Glamshare itu berubah pola bisnis menjadi TikTok ya dari bulan September. Dan saya itu bekerja di bulan September, sudah ada Sabunju juga ya Ju ya. Jadi pertama saya live bersama Elsie sebagai operator ya sih ya. Sehari alhamdulillah bisa ya lumayan ya Mas ya, 100 juta ya Mas ya. Dan saya benar-benar menjadi host live dan lain-lain gitu. Sebenarnya bukan host live sih, lebih ke afiliator ya kan. Waktu itu juga Sanju ya. Sanju ketika memang di hire itu ketika saya sudah 1 bulan kemungkinan ya. Dan Sanju juga host live, saya sama Sanju sama Dita. Ya beliau ngapain saya tidak tahu juga ya, dan saya juga tidak mau mengurusi urusan beliau yang dimana diduga adanya pengeluaran dari ya saya saja di Glamshare itu mendapatkan 10% per Januari ya Sanju ya. Sedangkan sebelumnya 1%. Gak apa-apa Kak, buka aja biar semuanya tahu juga sedihnya aku kayak gimana, aku yang memformulasiin gitu loh Kak. Dan ini